Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gede Rizka. Di sini saya akan mempresentasikan materi pengantar budaya ringkas. Nah, budaya sendiri, menurut Taylor, kebudayaan adalah keseluruhan aktivitas manusia, termasuk pengetahuan, kepercayaan, moral, hukum, adat istiadat, seni, dan kebiasaan-kebiasaan lain. Itu termasuk dalam budaya. Nah, menurut Konti Jaraningrat pada tahun 1974, beliau mengemukakan bahwa wujud kebudayaan ada 3 macam. Yang pertama, kebudayaan sebagai kompleks ide. Nah, kompleks ide yang dimiliki oleh manusia itu termasuk dalam wujud kebudayaan. Yang kedua, ada kebudayaan sebagai aktivitas. Segala aktivitas yang dilakukan manusia baik dalam masyarakat maupun di kehidupan sehari-hari itu termasuk dalam wujud kebudayaan. Yang ketiga, ada benda-benda sebagai karya manusia. Segala benda-benda yang dihasilkan oleh manusia atau karya manusia itu termasuk dalam sebuah wujud kebudayaan. Nah, 5 aspek kebudayaan menurut Ernest Caesar. Yang pertama, kehidupan spiritual. Kehidupan spiritual ini yakni bagi manusia dengan agamanya, itu termasuk dalam aspek kebudayaan. Yang kedua, ada kesenian. Kesenian di sini maupun yang dihasilkan manusia ataupun yang diciptakan itu termasuk dalam aspek kebudayaan. Ilmu pengetahuan. Pengetahuan yang dimiliki manusia, baik itu intelektual maupun emosional, itu termasuk dalam aspek kebudayaan. Sejarah. Sejarah di sini masuk dalam aspek kebudayaan, di mana sejarah memiliki peran penting dalam sebuah kebudayaan. Yang kelima, ada bahasa dan kesastraan. Bahasa di setiap daerah itu jelas berbeda dan kesastraannya pun berbeda. Aspek kebudayaan di sini, bahasa ada termasuk dalam sebuah kebudayaan, baik itu bahasa daerah maupun bahasa nasional. Dari pola kegiatan ekonomi, kebudayaan daerah dikelompokkan menjadi beberapa macam, yaitu kebudayaan berburu dan meramu. Nah, kelompok kebudayaan berburu dan meramu, semakin berjalannya waktu dan perubahan zaman, tentunya banyak kebudayaan yang tertinggal atau tidak dilestarikan. Nah, biasanya kebudayaan berburu dan meramu ini ditemukan di daerah yang di daerah terpencil yang masih melestarikan kebudayaan zaman dulu. Yang kedua, yakni kebudayaan peternak. Kelompok kebudayaan peternak atau kebudayaan berpindah-pindah banyak dijumpai di daerah padang rumput. Nah, kebudayaan berpindah-pindah ini dimaksud adalah manusia berpindah-pindah tempat untuk mencari makanan. Yang ketiga, kebudayaan peladang. Nah, biasanya kebudayaan peladang ini ditemukan di hutan. Nah, di mana di sini manusia menebang pohon, membakar ranting pohon, lalu setelah bersih mereka akan menanami tumbuhan atau makanan pokok di lahan yang sudah ditebang tadi. Yang selanjutnya ada kebudayaan nelayan. Kelompok kebudayaan nelayan ini hidup di sepanjang pantai, di desa-desa nelayan. Umumnya terdapat di daerah muara sungai atau teluk. Kebudayaan nelayan ditandai kemampuan teknologi pembuatan kapal. Nah, biasanya kebudayaan nelayan ini mereka memiliki seni atau benda yang dihasilkan, yakni kapal. Itu masuk dalam sebuah kebudayaan. Yang terakhir ada kebudayaan petani. Kelompok kebudayaan petani pedesaan ini menduduki bagian besar di dunia. Masyarakat petani ini merupakan kesatuan ekonomi, sosial, budaya, dan administratif yang besar. Sikap hidup gotong royong mewarnai kebudayaan petani di pedesaan. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.